AST-1674 benar-benar menciumnya. Pakar kuat dari Sekte Abadi Pedang Iblis telah tiba. Tante Lingyan masih merasa bahwa pria ini sangat berani. Namun, dia juga perhatian pada saat yang sama. Yang terpenting, dia tidak marah. Dia bahkan memiliki perasaan lain yang tak terlukiskan dan menatap King Sui dengan ekspresi serius. Las, aku akan merasa cemas jika aku ditatap seperti ini. King Sui berkata, sedikit berlebihan. Tante Lingyan tercengang. Dipanggil Las membuatnya merasa ingin tertawa namun ada juga kehangatan yang tak terlukiskan. Dia memasang senyum langka, terima kasih. Tante Lingyan sangat pintar dan tahu apa yang dipikirkan King Sui. Dia tahu bahwa pria ini mengkhawatirkan perasaannya. Kalau tidak, dia tidak akan berhati-hati selama ini, menjaga dirinya sendiri, dan hanya sesekali mengambil keuntungan dengan kata-katanya. Namun, dia tidak pernah berlebihan dengan tindakannya. Ini terutama karena situasi sejak mereka pertama kali bertemu. King Sui sekarang menunjukkan rasa hormat dan perhatian yang cukup untuknya. Dia takut masalah saat itu akan meninggalkan trauma di hati Tante Lingyan. Karena itu, dia telah menunggu tanda-tanda Tante Lingyan telah santai, atau memberikan beberapa tanda. Namun, dengan karakter Tante Lingyan, sangat sulit baginya untuk mengambil satu langkah ke depan. Oleh karena itu, King Sui ingin menciptakan peluang. Itu sangat sulit, jika tidak, dia tidak akan membuat banyak kemajuan dalam hal kontak fisik mereka. Namun, dia sudah sangat puas dengan ini. Itu karena kondisi mentalnya telah sangat berubah. King Sui tercengang. Dia mengatakan bahwa dia akan menciumnya, tetapi dia malah berterima kasih padanya. Dia menatapnya kosong. Tante Lingyan melihat ekspresi King Sui dan mengambil inisiatif untuk mengambil tangannya. Ini membuat King Sui merasa sangat gelisah. Yang lebih mengejutkannya adalah Tante Lingyan telah menanamkan ciuman paling ringan di pipinya. Apakah kamu puas sekarang? Tante Lingyan bertanya dengan malu-malu. King Sui butuh beberapa saat sebelum dia kembali sadar. Perubahan yang Tante Lingyan telah lalui di masa lalu cukup besar, tetapi perubahan yang dia tunjukkan hari ini melebihi harapannya. Dia menyentuh wajahnya dan menyeringai, tidak puas. Kamu tidak boleh meminta lebih dari yang bisa kamu dapatkan. Tante Lingyan berkata dengan malu-malu, sedikit kesal. King Sui tahu bahwa dia tidak terlalu berkulit tebal. Bahkan jika dia miliknya, dia masih membutuhkan waktu. Karena itu, dia dengan cepat memeluknya. Puas, saya benar-benar sangat puas. Saya pikir saya harus menunggu 100 tahun untuk ini. Aku khawatir akan ada ahli kuat dari Sekte Abadi Pedang Iblis yang datang. Apa menurutmu kita akan baik-baik saja? Tante Lingyan mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan tenang. Mereka mencapai tempat kecil milik mereka dan berada di ruang tamu mereka. Tante Lingyan dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk King Sui dan dirinya sendiri dan mereka duduk berhadapan. Apakah kamu takut? Teh hari ini rasanya sangat enak. King Sui mengambil teh dan menyesapnya sambil berkata, tersenyum. Kamu pasti telah mempermainkan perasaan banyak gadis. Tante Lingyan juga mengambil tehnya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan King Sui. Tapi itu hanya antara dirinya dan King Sui. Merupakan peningkatan yang luar biasa bagi Tante Lingyan untuk dapat mengajukan pertanyaan seperti ini. King Sui memikirkan bagaimana dia memberinya ciuman sebelumnya dan tindakannya menjelaskan banyak hal. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah berbohong kepada wanita saya. Ketika King Sui mengatakan ini, dia menatap Tante Lingyan dengan tatapan yang jelas namun panas. Tante Lingyan merasa sedikit cemas dan menundukkan kepalanya sedikit. Aku bukan wanitamu. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi wanitaku. Kamu bisa melupakan melarikan diri dariku dalam hidup ini. King Sui mengulurkan tangannya, mengangkat dagunya, dan berkata dengan nada dominan. Tante Lingyan adalah wanita yang keras kepala, tetapi juga wanita yang kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang pria mengangkat dagunya dengan begitu sembrono dan dia merasa sedikit cemas. Dia juga merasakan perasaan yang tak terlukiskan, jantungnya berdetak lebih cepat. King Sui memasang front yang berani, siap untuk menjaga dirinya tetap terkendali jika segala sesuatunya tidak berjalan ke arah yang benar. Namun, dia tidak menyangka wanita keras kepala ini menjadi seperti wanita yang malu dan patuh sekarang. Pada akhirnya, tangannya masih dipukul oleh Tante Lingyan. Namun, King Sui tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Itu adalah perasaan hebat yang tak terlukiskan. Apa yang kamu tertawakan? Kamu semakin berlebihan. Tante Lingyan berkata dengan marah. Dia tidak benar-benar marah tetapi emosinya tampak agak kacau. Dia merasa bahwa dia telah berubah dan sepertinya dia sedang jatuh cinta. Saat itu juga, langit yang tadinya tidak cerah, sekarang menjadi cerah.
King Sui berhenti tertawa dan berjalan ke arah Tante Lingyan. Saat dia sekarang duduk, King Sui berjongkok di depannya, meletakkan kedua tangannya di kakinya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke arahnya. Nona, apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah wanita yang istimewa hari ini? Tidak ada akhir untuk ini. Tante Lingyan memindahkan tangannya dan berkata sebelum melarikan diri kembali ke kamar. King Sui tidak mengejarnya tetapi hanya tersenyum saat siluetnya yang tak tertandingi menghilang dari pandangannya. Pikirannya luar biasa tenang. Bahkan jika itu untuk melindunginya, dia harus menghentikan Sekte Abadi Pedang Iblis kali ini. 3 hari lagi berlalu. Yin Tian dan Wang Tua telah pulih sedikit, tetapi masih jauh dari kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun, mereka merasa jauh lebih baik. Sebelumnya, mereka mengalami cedera yang sangat serius dan bahkan curiga bahwa mereka mungkin tidak dapat pulih. Saat ini, mereka telah mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri. Faktanya, Yin Tian percaya bahwa King Sui dapat mengobati segala jenis cedera. Lagi pula, kondisinya tidak seserius sebelumnya. Namun, kultivasi mereka telah dianggap lumpuh total, jadi mereka tidak menyangka bahwa King Sui akan dapat menangani ini juga. Pada hari ini, Sekte Abadi Pedang Iblis muncul sekali lagi. Kali ini, hanya 3 orang yang datang, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. King Sui muncul di langit pada saat pertama, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Alis King Sui berkerut dalam. Saat ini, dia semua tegang dan Phoenix gelap dan Long Zuer ada di sebelahnya. Adapun yang lain, King Sui tidak membiarkan mereka muncul. Apalagi dia sudah siap dan sudah menyiapkan formasi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi siapapun untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. King Sui masih sangat percaya diri dengan formasinya. Anak muda, tidak disangka ada keberadaan seperti dirimu. Aku merasa sedih karena mereka telah mati, tetapi kami merasa sayang untuk membunuhmu. Seorang pria tua di tengah dengan tubuh kokoh dan alis putih dan rambut. Suara lelaki tua itu terdengar seolah-olah dia telah melalui banyak hal dalam hidup, tetapi juga sepertinya mencerminkan bahwa dia adalah orang yang memiliki pengaruh besar. Aura lelaki tua itu juga seperti aura penguasa. Wajahnya tampak sangat tegas, tanpa senyum sama sekali. King Sui akhirnya bertemu dengan kultivator yang lebih kuat darinya, dan ada 3 dari mereka. Namun, King Sui sekarang merasa bahwa 2 lainnya hanya sedikit lebih kuat dari dirinya. Hanya lelaki tua di tengah yang tampaknya tak terduga. Tatapan lelaki tua itu membuat King Sui merasa sangat tidak nyaman juga. Sudah sangat lama sejak King Sui merasakan tekanan seperti itu turun ke seluruh tubuhnya. Dia merasa gugup, tetapi bahkan lebih bersemangat. Melihat orang tua ini, dia tidak tahu peringkat apa yang dia pegang di Sekte Abadi Pedang Iblis. Namun, itu jelas bukan yang rendah. Yang lebih ditakuti oleh King Sui adalah bahwa mungkin ada keberadaan yang lebih kuat di belakang lelaki tua ini. Jika itu masalahnya, King Sui akan merasa bahwa dia mungkin benar-benar tidak dapat menangani mereka. Tidak perlu merasa kasihan, karena kamu tidak akan bisa membunuhku. Pada saat ini, King Sui sudah tenang dan dia melihat orang tua di seberang. Kamu sangat luar biasa dan juga sangat kuat. Kamu mungkin hanya bisa digambarkan sebagai monster. Namun, kamu masih membutuhkan waktu. Sayang sekali aku tidak bisa memberimu waktu. Orang tua itu sangat serius. Kata-kata ini mungkin benar-benar apa yang dia pikirkan. AST 1675 Pertempuran Antar Pakar. Tidakkah kamu merasa terlalu percaya diri? King Sui melihat ke arah mereka, dengan keinginan kuat untuk bertarung. Namun, tidak peduli seberapa besar seseorang menikmati menantang orang lain, mereka masih memiliki keberatan. Selama seseorang masih hidup, mereka tidak akan bisa mengesampingkan segalanya. Kamu akan tahu sebentar lagi apakah aku percaya diri atau tidak. Lakukan langkahmu. Kalau tidak, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Orang tua itu perlahan mengeluarkan pedang panjang berwarna ungu besar. Pedang iblis pembunuh abadi. King Sui tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya termasuk beberapa elemen serangan psikologis. Itu juga merupakan bentuk menekan lawan. King Sui tidak akan terintimidasi hanya dengan beberapa kata yang diucapkan lawan dan dia mengeluarkan Golden Battle Halberd miliknya. Tante Lingyan dan yang lainnya yang berada di tanah juga sangat cemas, terutama Tante Lingyan. Dia ingin kura-kura tuanya pergi dan membantu King Sui, tetapi King Sui telah memberitahunya berkali-kali bahwa dia akan ditemukan. Kura-kura tua harus berada di sisinya sehingga jika ada perubahan mendadak pada situasi, itu masih bisa memberi mereka pertahanan dengan pertahanannya yang menakutkan. Selain itu, King Sui sudah menyiapkan formasi di semua tempat. Tante Lingyan dan yang lainnya juga merupakan bagian dari formasi 4 fase.
Formation Masters dapat mengatur formasi mereka di mana saja melalui kekuatan dunia. Staf berlian, niat pertempuran Phoenix, hukum 9 istana, halo dewa pertempuran. Kemampuan King Sui, Phoenix gelap, dan Long Zuer telah meningkat pesat pada tingkat yang menakutkan. Dengan keyakinan pada pertahanannya yang kuat, King Sui berlari mendekat. Saat ini, situasinya 3 lawan 3. King Ming, selain Dark Phoenix dan Long Zuer ada 3. Sisi lawan memiliki 3 juga. Ketika King Sui bergerak, Long Zuer juga bergerak. Benang laba-laba mengkilap melesat tiba-tiba ke arah pria tua di sebelah kanan. King Sui tidak khawatir. Saat ini, kemampuan Dark Phoenix dan Long Zu petik terbalik R sangat kuat. Selain itu, pertahanan mereka adalah yang terkuat. Ketahanan mereka terhadap kerusakan akan menyebabkan lawan merasa tidak berdaya. Saat ini, yang perlu dilakukan King Sui adalah menahan lelaki tua di tengah. Dia hanya bisa menyeret keluar pertempuran sehingga dia akan lebih dekat menuju kemenangan. Semakin kuat para ahli terlibat dalam pertempuran, semakin berbahaya itu. Bukannya sulit bagi seseorang untuk mati, melainkan, setiap gerakan dapat mengarah pada situasi hidup atau mati. 9 posisi teknik pertempuran Dewa Kuno. King Sui melakukan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Itu sangat mendalam, menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dengan esensi jalan alam. Sementara serangannya tidak begitu ganas atau mematikan, ia memiliki yang paling pedesaan dan mendominasi dengan surga. Seiring waktu, pemahaman King Sui tentang 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno semakin dalam. 9 sikap teknik pertempuran surgawi kuno membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi terhadap Dao surgawi. Semakin kuat indera spiritual, semakin kuat kehebatan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Ini adalah yang paling penting. Tentu saja, kemampuan seseorang juga merupakan kebutuhan. Kecepatan King Sui sangat cepat dan dia menyerang dengan tiba-tiba dengan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Namun, sebelum itu, dengan satu pemikiran, dia melakukan seni mengejar. Ledakan. Kecepatan adalah kekuatan. Suara yang menggetarkan dunia terdengar di udara. King Sui mundur dengan ganas, dan saat dia melakukannya, dia terus meniadakan kekuatan kuat yang datang dari lawan. Orang tua itu tidak bergerak, tetapi sangat terkejut. Itu karena ada beberapa perubahan pada kekuatan awal pemuda ini dan di tubuhnya sendiri. Karena perubahannya sangat mendadak dan jelas, dia sudah merasa sangat tidak terbiasa dengan tubuhnya. Orang tua itu mengayunkan pedang iblis pembunuh abadi di tangannya dan aura yang seperti angin berputar di sekelilingnya. King Sui bisa merasakannya dari jauh. Tidak hanya kecepatan lawannya pulih, dia bahkan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. King Sui merasa tidak berdaya. Meskipun serangan sebelumnya tidak menimbulkan banyak luka pada dirinya sendiri, dia sudah merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Namun, dia juga berangsur-angsur pulih dan jauh lebih baik. Kali ini, lelaki tua itu tidak lagi menunggu. Pedang iblis pembunuh abadi miliknya mengeluarkan sinar dingin yang menakutkan dan menghilang bersama dengan lelaki tua itu. Meskipun orang lain mungkin berpikir bahwa lelaki tua itu telah menghilang, King Sui dapat melihat bahwa lelaki tua itu mengayunkan pedangnya seperti sambaran petir dan terbang ke arahnya. Karena King Sui memiliki hukum 9 istana, dalam domain dan posisi 9 istana, dia adalah penguasa. Oleh karena itu, lelaki tua itu sangat dibatasi dalam 5 elemen. Karena itu, King Sui bisa melihat tindakan lelaki tua itu. Meski begitu, kecepatannya masih luar biasa cepat. Ki Kaisar. King Sui tidak ragu lagi dan hanya menerapkan Ki Kaisar pada lelaki tua itu. Kemampuan lelaki tua itu tiba-tiba turun 20% dan perasaan itu ketika dia menyerang dengan kecepatan tinggi, sangat buruk sehingga dia merasa ingin muntah darah. Ki Kaisar dapat melemahkan 20% dari semua kekuatan lawan, termasuk kecepatan. Ketika lelaki tua itu merasa sangat tertekan, King Sui bergerak dan menusuk dengan Golden Battle Halberd miliknya. Meskipun berada dalam situasi seperti itu, lelaki tua itu bergerak dan menghindari King Sui sedikitpun. The Immortal Slaying Demonic Sabre menempel di dekat Golden Battle Halberd, menebas ke arah King Sui. Ledakan. Kekuatan King Sui memantul dari pedang iblis pembunuh abadi orang tua itu dengan cara yang disebut sutra keruntuhan dalam seni tinju kehidupan sebelumnya. Hanya ini saja yang bisa membuatnya menghindari serangan kuat ini. Dalam pertunangan singkat ini, King Sui merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya telah menyala. Itu adalah perasaan yang aneh. Dia tidak merasa takut, melainkan, keinginannya untuk mencoba semakin kuat. Gunung 9 Benua. Dengan satu pemikiran dari King Sui, Gunung 9 Benua menabrak orang tua itu. King Sui juga menyerang secara bersamaan. 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno dilakukan tanpa henti,
seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Pada awalnya, lelaki tua itu juga berpikir untuk menyeret dan mengurangi daya tahan King Sui. Namun, itu tidak lama ketika dia menyadari bahwa dia salah. 9 hukum istana menyebabkan penipisannya sendiri meningkat banyak. Di sisi lain, King Sui masih bisa mendapatkan kembali sedikit staminanya. Bahkan jika penipisan King Sui tidak dinegasikan, ini masih memiliki efek yang luar biasa terhadap pertempuran yang berlarut-larut. Pukulan pembunuh Dewa Pembunuh Abadi. Setelah lelaki tua itu mendorong kembali Gunung Sembilan Benua, pedang iblis pembunuh abadinya memancarkan cahaya merah gelap yang tampak luar biasa di tengah kilauan. Bau darah yang keluar mencapai 3.000 li di sekitarnya. King Sui mengerutkan kening. Pedang iblis pembunuh abadi yang besar itu tampak seperti pedang iblis yang tajam dari neraka, dan aura yang memancar darinya menyebabkan semua pori-porinya berkontraksi. 9 posisi teknik pertempuran dewa kuno, mengendarai angin dan memecah ombak. King Sui tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan dia menyerang dengan Golden Battle Halberd miliknya. Golden Battle Halberd yang berat dan kasar juga memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, seperti matahari kecil. Cahaya keemasan muncul di tubuh King Sui, dan seolah-olah dia mengenakan baju perang emas. Dewa Pertempuran Emas. Tubuh emas 9 yang dan warisan Dewa Pertempuran Emas telah bergabung sepenuhnya. Ini adalah kemajuan terbesar yang dibuat King Sui selama beberapa tahun terakhir. Aura agung yang seperti gunung dikirim dan Golden Battle Halberd mulai berputar cepat seiring dengan gerakan King Sui. Itu menciptakan pusaran cahaya keemasan yang semakin besar ukurannya dan meluas ke sekitarnya. Ledakan. Serangkaian suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara dan cahaya keemasan melesat ke segala arah sementara cahaya merah tua terus meluas. Semua gunung di kejauhan langsung hancur, mengirimkan pecahan batu ke udara dengan ledakan. Ketika mereka berhenti di udara, King Sui menyeka darah di sudut bibirnya. Orang tua itu tampaknya tidak berubah sama sekali, tetapi tatapannya ketika melihat King Sui tampak sangat serius. AST 1676 Pembalikan Instan. Meskipun King Sui telah mengalami beberapa luka, dia masih merasa sangat bahagia. Lagi pula, kali ini, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk datang kali ini. Selama dia bisa bertahan, akan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Kemampuan terbesar King Sui adalah mengendalikan arena, termasuk untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak bisa merawat Dark Phoenix dan Longzuer semaksimal mungkin, tapi dia masih bisa memberikan bantuan untuk mereka. Terlebih lagi, situasi pertempuran di pihak mereka sangat stabil dan faktor penentu kemenangan yang sebenarnya adalah antara dirinya dan lelaki tua itu. Kejutan, ini benar-benar kejutan. Aku dianggap sebagai 3 besar di Sekte Abadi Pedang Iblis, namun aku tidak bisa menjatuhkanmu bahkan setelah menggunakan pukulan pembunuh Dewa Pembunuh Abadi. Orang tua itu memandang King Sui seolah-olah dia tersenyum tetapi tidak begitu. King Sui masih tidak yakin apakah orang tua itu adalah kepala dari Sekte Abadi Pedang Iblis, tetapi pada levelnya, dia pasti seseorang dengan otoritas signifikan di sekte tersebut. Bahkan jika dia bukan pemimpin, dia tidak akan jauh lebih buruk. Di banyak sekte, pemimpin bukanlah pemegang otoritas dan beberapa hal penting masih memerlukan keputusan dari beberapa karakter tingkat leluhur tua. Adapun hal-hal lain, kecuali jika menyangkut hidup dan mati sekte, tuan sekte dapat mengambil keputusan. Masih ada asosiasi penatua dan asosiasi penatua agung tertinggi dan semacamnya di atas penguasa sekte. Meskipun kelompok-kelompok ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tuan sekte, mereka sering dapat mempengaruhi keputusan tuan sekte. Ada banyak kasus di mana begitu sekte tumbuh lebih kuat, mereka akan tersesat dan kehilangan kepercayaan mereka sebelumnya. Aturan Dao Surgawi tidak dapat dilanggar dan ada karma dalam hidup, jadi Anda menuai apa yang Anda tabur. Bagaimana menurut Anda? Tubuh King Sui sudah pulih dan dia menatap lelaki tua itu dan berkata perlahan. Ketika lelaki tua itu mendengar istilah Dao Surgawi, wajahnya tampak sedikit muram. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan namun benar-benar ada. Karma juga sesuatu yang ada. Meskipun itu sedikit misterius, itu benar. Seseorang akan menuai apa yang ditabur. Jika seseorang melakukan banyak perbuatan baik, ketika dia berada dalam kesulitan, kemungkinan orang yang menerima bantuan pasti akan jauh lebih besar daripada orang yang terus melakukan perbuatan jahat. Saat ini, King Sui mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sekte Abadi Pedang Iblis adalah perbuatan jahat, sesuatu yang bertentangan dengan Dao Surgawi, aturan dunia. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Di dunia 9 benua, begitu Dao Surgawi terlibat, orang tersebut akan merasakan tekanan yang luar biasa. Nak, kita berada di ujung yang berlawanan dan ini tidak ada hubungannya dengan Dao Surgawi. Ketika kalian melakukan hal-hal itu sebelumnya,
tidakkah kamu berpikir tentang karma? Saya menjawab Dao Surgawi. Setiap orang harus menjadi bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan. Apa pendapat Anda tentang ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Ada yang baik dan yang jahat di dunia ini, dan semuanya dibedakan hanya dengan satu pikiran. Lakukan langkahmu. Aku pasti bingung membicarakan tentang yang baik dan yang jahat denganmu. Tidak ada alasan lain mengapa aku mengatakan ini, karena itu suatu prestasi yang mudah bagiku untuk membunuhmu. King Sui mengunci pria tua itu dengan tatapan tajamnya. Hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. King Sui memandang lelaki tua itu dengan tenang, apakah itu benar-benar lucu? Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bertemu kegagalan yang tidak terduga? Apakah Anda tahu bahwa tidak peduli siapa yang mereka lawan, seorang kultivator tidak boleh ceroboh. Berbalik ketika mencapai ekstrim. Setelah mengatakan itu, King Sui bergerak dan siluetnya meninggalkan garis emas di belakangnya. Ini adalah serangan unik dari Dewa Pertempuran Emas, pembalikan bayangan Dewa Surgawi. Serangan Paragon. King Sui menyerang serangannya yang paling kuat dengan Golden Battle Halberd miliknya. Teknik gerakannya dari sebelumnya telah menciptakan kondisi terbaik untuk dirinya sendiri. Pupil pria tua itu mengerut setipis ujung jarum, mengeluarkan sinar dingin yang seolah-olah material. Serangan kombinasi pemusnahan abadi dewa. Pada saat ini, lelaki tua itu menyerah untuk bertahan dan memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya dalam satu serangan ini. Ledakan. Suara besar terdengar dan kekuatan ditembakkan dari dampak tabrakan. Cahaya keemasan cemerlang melesat ke segala arah dan King Sui dan lelaki tua itu dikirim terbang keluar. Namun, pada saat tubuh King Sui terbang keluar, dia sekali lagi langsung menyerbu. Armor emas Paragon. Cahaya keemasan yang cemerlang itu adalah baju besi emas King Sui. Bahkan dengan pertahanan King Sui yang kuat, dia masih didorong untuk berada di ambang kematian. Bagaimanapun, lelaki tua itu telah habis-habisan dalam serangan itu. Itu adalah serangan habis-habisan, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya ketika dia sudah lebih kuat dari lelaki tua itu sejak awal. Namun, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa King Sui akan memiliki teknik pamungkas untuk melindungi dirinya sendiri. Kemampuan Golden Armor untuk menangkis satu serangan mematikan setiap hari jelas merupakan teknik teladan. Jelas sangat jarang orang memiliki teknik pamungkas untuk melindungi diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan King Sui, lelaki tua itu tidak seberuntung itu. Untuk serangan habis-habisannya dihentikan, dan agar tubuhnya terkena serangan King Sui yang paling kuat saat itu sebagai yang terlemah, hasilnya mengerikan. Serangan Paragon King Sui sangat kuat. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa menangkis serangan yang 6 kali lebih kuat dari kekuatan King Sui. Apalagi saat itu kondisi lelaki tua itu relatif lebih lemah. Karena itu, pukulan ini mematikan. Namun, mengandalkan pengalamannya yang kaya, dia berhasil menghindari pukulan mematikan itu. Namun, itu tidak berguna. Serangan King Sui menghancurkan bahunya dan menghancurkan semua saluran meridian di tubuhnya. Orang tua itu merasa bahwa kekuatannya memancar untuk selamanya dari tubuhnya seperti air laut. King Sui tercengang dengan ini juga, itu karena dia menyadari bahwa Golden Battle Halberd dapat memiliki perubahan tertentu dalam menghancurkan tubuh lawan sepenuhnya. Jika King Sui menyelamatkan orang tua itu sekarang, dia akan bisa menyelamatkan setengah dari kultivasi orang tua itu. Dunia saluran dantian dan meridian adalah area terlarang bagi para alkemis dan dokter. Saat ini, bahkan jika ada tabib atau alkemis yang kuat, mereka tetap tidak berdaya. Situasi lelaki tua itu saat ini setara dengan seseorang yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bagi seorang kultivator, kultivasi mereka bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Jika lelaki tua itu dibuat menjalani sisa hidupnya seperti orang biasa, dia lebih baik mati. Bagi seorang kultivator, kerja keras dan kesulitan bukanlah apa-apa. Selama seseorang berkultivasi, semuanya mungkin. Namun, tanpa kekuatan mereka, dan bahkan tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya kembali, maka tidak akan ada lagi harapan dalam hidupnya. King Sui melihat ekspresi sedih pria tua itu. Kultivasinya telah merembes ke bagian terakhirnya. King Sui tidak berpikir untuk memberinya perawatan. Untuk mengasihani lawan, untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh, akan mengorbankan diri sendiri. Tidak butuh waktu lama, tetapi hanya King Sui yang tahu tentang bahaya yang terlibat. Bahkan Paragon Golden Armor telah muncul. Jika dia tidak memiliki Paragon Golden Armor, hasil hari ini kemungkinan akan berakhir dengan kedua belah pihak binasa. Hanya dengan Paragon Golden Armor lah King Sui mampu tampil lebih baik lagi. Tanpa itu, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Baik Phoenix Gelap maupun Long Zuer masih terlibat dalam pertempuran sengit. Namun,
Sangat disayangkan bahwa hasil pertarungan di sini telah mempengaruhi pihak lain. Dua lelaki tua lainnya sudah ditaklukkan oleh teror. Itu karena ketika lelaki tua itu kalah dari King Sui, nasib mereka sudah diputuskan. Dalam pertempuran, satu hal yang paling harus dihindari adalah terganggu. Kedua lelaki tua itu tahu ini, tetapi dalam situasi seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk tidak terganggu. Kelalaian sederhana menyebabkan orang tua di sebelah kanan terjerat oleh salah satu benang berbisa Longzuer. Kemudian, dia dibungkus menjadi pangsit. Sudah tidak mungkin baginya untuk mengubah nasibnya. Semakin kuat King Sui, semakin dia menyadari betapa rapuhnya hidup ini. Ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi King Sui. Namun, itu juga merupakan pertempuran terpendek yang pernah dia lakukan. Waktu yang dihabiskan sangat singkat. Tebasan rantai kemarahan. Saat itu, lelaki tua lainnya menebas dengan liar ke arah Phoenix kegelapan yang ada di langit. Namun, King Sui tidak terlalu khawatir. Itu karena dia bisa mempercayai pertahanan Dark Phoenix. Paling tidak, Dark Phoenix tidak akan mengalami cedera serius. AST 1677 segalanya belum berakhir. Boom boom. Serangkaian suara ledakan terdengar di atas dan arus udara menyembur ke langit. Sangat disayangkan bagi Dark Phoenix bahwa lawannya hanya mengalami beberapa luka ringan. The Dark Phoenix sangat tahan terhadap serangan, tapi kekuatan menyerangnya tidak terlalu tinggi. Namun, saat dalam kondisi 9 pantom, serangannya masih tidak dianggap buruk. Hasil pertempuran diputuskan. Pertempuran telah berakhir. King Sui tidak meninggalkan salah satu dari mereka hidup-hidup. Orang tua itu telah mengambil nyawanya sendiri sementara dua lainnya telah dibunuh oleh Longzuer dan oleh King Sui. Kali ini, Sekte Abadi Pedang Iblis kehilangan 3 pembudidaya yang kuat. Ditambah yang dari sebelumnya, mereka benar-benar kehilangan banyak. Saat ini, Sekte Abadi Pedang Iblis tidak hanya pada tingkat menderita patah tulang atau otot yang tertarik. Situasi mereka dapat dibandingkan dengan kehilangan lengan atau sesuatu yang bahkan lebih serius. Yin Sa, King Feng, Ming Yue dan yang lainnya tidak ambil bagian dalam pertarungan ini. Ketika King Sui turun, ketika dia melihat ekspresi gelisah mereka, dia tersenyum, "Bibi Feng, untungnya kami berhasil melewati ini." Pada saat ini, Feng Xi sangat senang sehingga perasaannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu King Sui, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bukan satu-satunya yang seperti ini. Bahkan Yin Tian dan Wang Tua adalah sama. Itu karena mereka tahu bahwa akan terlalu berlebihan bagi mereka untuk mengucapkan terima kasih. Dalam situasi seperti itu, mengucapkan terima kasih tidak cukup bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Tante Lingyan memandang King Sui dan tersenyum bahagia dengan tatapan lembut, "Apakah kamu terluka?" King Sui naik untuk memeluk Tante Lingyan. Ketika semua orang melihat pasangan ini, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka berdua adalah pasangan yang dibuat di surga, dan menatap mereka dengan senyum hangat. Mereka berharap dari lubuk hati mereka bahwa King Sui dan Tante Lingyan akan menjadi yang paling bahagia. "Bagaimana bisa? Tubuh suamimu sangat kuat." King Sui berbisik ke telinganya dengan lembut dan berkata, tersenyum. Tante Lingyan telah lama bersama King Sui dan tahu bahwa orang ini pasti memiliki makna tersembunyi di balik kata-katanya. Namun, pada saat-saat seperti inilah dia merasa lebih bahagia. Itu berarti dia benar-benar baik-baik saja. "Mereka tahu bahwa kamu adalah suamiku. Tidak perlu terus menekankannya," kata Tante Lingyan. "Aku tidak mengatakan ini untuk mereka. Bersikaplah baik, ayo, panggil aku suami." King Sui tersenyum dan berkata. Banyak wanita King Sui tahu alamat ini dan apa artinya. 1. King Sui telah mengunjungi banyak tempat di dunia ini, tetapi belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan istilah yang sama persis. "Hentikan itu, atau aku akan mengalahkanmu." Tante Lingyan berkata dengan suara lembut. "Memukul seseorang berarti kamu peduli pada mereka. Tidak perlu bersusah payah. Cukup ciuman saja." King Sui menikmati kehangatan di antara mereka sekarang. "Baiklah, mereka ada di sekitar. Jadilah baik." Tante Lingyan berkata dengan lembut. Nada suaranya, seolah-olah dia sedang menenangkan seorang anak, tampaknya memiliki pesona yang luar biasa. King Sui tertegun sejenak dan kemudian tersenyum dan berbisik di sebelah telinganya, "Di masa depan, ketika kita memiliki anak kita sendiri, aku harus melihatmu menggendong anak itu, pasti akan sangat indah." Jantung Tante Lingyan berdetak kencang dan dia mendorong King Sui, wajahnya sedikit memerah. Dia memelototi King Sui dan berjalan ke Feng Xi, merasa malu. "Apakah dia menggertakmu? Biarkan Ibu Baptis membelamu." Feng Xi tersenyum dan bertanya pada Tante Lingyan. "Bibi Feng, aku tidak tahan untuk menggertaknya.
Mari kita kembali dulu. King Sui melamar. Mereka telah berdiri di sini sangat lama dan sudah ada orang yang mulai membersihkan tempat kejadian. Tidak ada yang keberatan. Feng Xi melambai ke arah orang-orang dari Sekte Abadi Bulan Surgawi yang ada di sekitarnya, menunjukkan agar mereka bubar. Pertempuran ini telah banyak meningkatkan moral orang-orang dari Sekte Abadi Bulan Surgawi dan mereka sekarang penuh percaya diri dalam hidup. Sebelumnya, mereka harus menaruh banyak tekad untuk memutuskan bertahan. Tidak semudah itu. Saat ini, bahkan 1% dari anggota Sekte Abadi Bulan Surgawi telah tinggal, 99% dari mereka sudah pergi. Masih ada cukup banyak dari mereka yang telah tinggal sejak Sekte Abadi Bulan Surgawi yang besar memiliki jumlah anggota yang cukup besar. Bahkan 1% dari mereka semua masih merupakan jumlah yang cukup besar. Ini adalah murid inti dan mereka yang bisa tinggal, selanjutnya akan menjadi anggota inti yang lebih besar di antara inti. Manusia membutuhkan harapan. Tanpa harapan, semua akan suram, dengan harapan, seolah-olah ada matahari dan seluruh dunia akan menjadi sedikit lebih cerah. Sepanjang hari, suara hidup dan bahagia datang dari Sekte Abadi Bulan Surgawi. Orang-orang yang datang dari Sekte Abadi Pedang Iblis pada dasarnya semuanya mati. Namun, King Sui menduga bahwa mungkin ada 2 atau 3 dari mereka yang berhasil kembali ke Sekte Abadi Pedang Iblis untuk memberikan laporan mereka. King Sui mandi dan karena sudah waktunya, semua orang makan bersama. Kali ini, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang Sekte Abadi Pedang Iblis lagi dan murni makan. Itu karena, saat ini, King Sui adalah satu-satunya yang bisa menangani situasi ini. Semua sisanya tidak cukup kuat. Karena mereka tidak memiliki kemampuan, maka mereka tidak perlu membicarakan masalah ini. Makan malam berakhir dengan sangat cepat. Setelah mereka selesai makan, King Sui dan Tantai Lingyan pergi. Waktu semakin berharga karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini adalah apa yang King Sui perjuangkan untuk mereka, dan itu sangat berharga. Semua yang lain tahu bahwa saat ini, King Sui dan Tantai Lingyan tidak ingin diganggu. Masalah ini seharusnya belum berakhir. King Sui, aku sangat khawatir. Tantai Lingyan berjalan di sebelah King Sui saat mereka kembali ke tempat mereka. King Sui mengambil tangannya yang hangat dan menggelengkan kepalanya, kamu harus percaya diri pada priamu. Aku serius. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Tantai Lingyan berkata dengan marah. Sebelumnya, orang tua itu mengatakan bahwa dia berasal dari 3 besar di Sekte Abadi Pedang Iblis. Saya tidak tahu apakah dia yang ketiga, tapi dia jelas bukan yang pertama. Oleh karena itu, Sekte Abadi Pedang Iblis pasti masih memiliki yang lain, ahli. Namun, mereka mungkin belum tentu datang. King Sui memikirkannya dan berkata, kerugian Sekte Abadi Pedang Iblis dianggap besar juga. Apakah mereka bersedia menanggung kerugian ini? Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam setelah 10 tahun. Orang-orang ini bukan pria terhormat dan karenanya tidak akan dianggap lama bahkan jika mereka kembali 800 atau bahkan 1000 tahun kemudian. Saya tidak akan terkejut bahkan jika mereka juga tidak membalas dendam. Mereka masih memiliki keluarga. Semakin situasinya menjadi seperti ini, semakin mereka tidak mau mengambil risiko. Itu karena jika mereka akhirnya kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Bagaimana menurut Anda? King Sui tersenyum dan berkata. Tantai Lingyan sedikit tercengang. Dia memikirkan dirinya sendiri dan Sekte Abadi 5 Harimau. Sudah bertahun-tahun. Meskipun dia tahu bahwa Sekte Abadi 5 Harimau terlibat, jika dia pergi sekarang, dia akan mencari kematian. Oleh karena itu bukan keputusan yang cerdas. Selain itu, dia sekarang memiliki sedikit lebih banyak hal yang dia khawatirkan. Kalau begitu, apakah kita akan terus tinggal di sini? Jika kita tidak lagi di sini, apakah menurutmu mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada Ibu Baptis dan yang lainnya? Mereka bukan idiot. Terlebih lagi, dalam kebanyakan situasi, orang tidak akan membawa keluarga ke dalam gambar. Ini terutama ketika mereka belum jelas dari situasinya. Jika diperlukan, ya, masuk akal untuk menyingkirkannya, semua orang sepenuhnya, menghilangkan bahkan akarnya. Jika saya tidak mati, maka mereka tidak akan sebodoh itu untuk mencoba memusnahkan Sekte Abadi Bulan Surgawi. King Sui berkata dengan sangat percaya diri. Itu benar. Lalu apakah menurutmu kita sudah bisa pergi? Tantai Lingyan tersenyum dan berkata. Dia sekarang memiliki lebih banyak senyum di wajahnya, dan King Sui sering dapat melihat senyumnya yang seperti sinar matahari musim dingin, muncul dari bunga-bunga yang mekar. Namun, King Sui adalah satu-satunya yang bisa melihat senyum ini. Hanya ketika dia bersama King Sui, senyumnya akan menjadi yang paling tulus,
dan itu sangat indah sehingga bahkan bisa membawa jatuhnya sebuah kota. King Sui sedikit linglung saat dia melihat kecantikannya yang tak tertandingi yang tepat di hadapannya. Dia tidak merasakan keserakahan, tetapi ada cinta yang sedalam lautan, merembes sampai ke tulang-tulangnya. Tante Lingyan merasa sedikit tidak nyaman ketika King Sui menatapnya seperti ini. Ini adalah pidato modern untuk menyapa suami, mirip dengan bagaimana orang-orang di zaman kuno menyapa orang tua mereka berbeda dari yang kita lakukan di zaman sekarang.